hari ini kita akan membahas rencana Marubati. Hai guys, balik lagi di channel Bang Eka di Eka Setiawan Channel. Jadi hari ini kita akan bicara tentang perencanaan. Kita di sesi bincang-bincang bersama Bang Eka. Sini ya. Meledak. Oke guys, jadi kita bakal bahas beberapa ikan-ikan atau gosip-gosip Cana yang lagi viral banget di belakangan hari ini bosku. Jadi yang pertama ini, Bang Eka tuh lagi keluh kesah atau bingung dengan adanya maru-maru batik yang bertebaran di seluruh Indonesia planet Jagat Raya ini bosku. Nah, jadi kita kupas dari awal ya. Jadi yang pertama gini guys, pertamanya itu Bang Eka tuh inget banget yang punya Cana maru batik itu Mas Fajar, dan itu nama ikannya adalah Suropati guys. Nah, ikan Suropati itu dirawat sama Mas Fajar sudah cukup lama, dan akhirnya Ko Vincent punya satu lagi ikan yang bernama Siliwangi. Nah, ikan Siliwangi itu sendiri juga termasuk ikan yang batik guys. Nah, kemudian beberapa lama lagi itu Ko Franky menemukan Cana maru batik yang ada di Solo guys. Dan di Solo itu dia itu menemukannya ada di kontes lagi ya. Dan ikan itu waktu itu wah, daya tariknya luar biasa ya di arena kontes dan sangat menebarkan pesona yang luar biasa bosku. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu muncullah beberapa ikan-ikan batik yang kecil guys, atau teman-teman yang menjual ikan-ikan batik dengan apa ya kita bilangnya, dengan kata-kata batik. Nah, padahal batik itu sendiri kalau menurut Bang Eka bisa kita lihat kalau size-nya itu sudah cukup besar ya, di size 20 cm ke atas guys. Bahkan kalau Bang Eka untuk meyakinkannya harus 25 ke atas untuk verified atau mencentang biru bahwa ikan itu adalah ikan merbatik. Nah, setelah itu muncullah yang ikan yang namanya Tolip punya si Tobil guys. Nah, ikan ini dan salah satunya memang ikan batik terbaik yang pernah Bang Eka lihat. Nah, di kemudian hari itu Bang Eka sempat nanya untuk harganya, tapi Bang Eka lupa apakah Tobil itu menjawab atau Bang Eka nggak nanya ya. Tapi Bang Eka ingat nanya harga. Kemudian dibelilah sama Mas Fajar Arif. Nah, di Mas Fajar Arif dikasih nama si Tolip, dan si Tolip itu menjadi viral. Wah, pasti dong seorang Mas Fajar Arif membuat konten di TikTok dengan ikan yang terbaru genetik Jos, pasti menjadi FYP viral trending topic in the world, in the planet guys. Nah, setelah itu guys, Ko Franky datanglah ke rumahnya si Tobil. Dia cerita-cerita menceritakan tentang progres dari maru batik tersebut guys. Bang Eka sendiri sudah cukup waktu untuk bermain Cana ya. Dikatakan lama sebenarnya tidak. Sudah ada waktu 4 tahun kurang lebih dari 2019 sampai 2023 guys. Nah, di selang-selang waktu selama 4 tahun ini Bang Eka belum bisa memprogres batik, maupun Bang Eka belum pernah mendapatkan ikan maru batik. Lu mampu nggak bos? Nah, di sini akhirnya si Tobil ceritalah tentang progres maru batik. Bahkan itu dia progres dari awal, dari nol, dari kecil guys. Nah, setelah itu guys muncullah pabrik maru batik. Oh my god! Cana maru batik di Surabaya, yaitu pemiliknya adalah Mas Umam dari Bibit Gabus. Mas Umam sendiri adalah teman dan sahabatnya Bang Eka guys, dan beliau itu adalah apa ya, orang yang sangat gigih memprogresikan. Bahkan waktu itu maru bunga, dia buat maru bunga guys. Sekarang dia membuat maru batik, memprogres, dan dia itu adalah penjual pelet booster atau owner dari pelet booster bersama Ko Franky. Nah guys, kita bakal kulik tentang keresahan kalian di maru batik. Nah, dimumpung lagi viral ya guys ya. Jadi kita bahas dulu. Maru batik itu adalah maru YS atau Yellow Sentarum khususnya, atau bisa Riau atau maru yellow, maru lioides ya, yang disebut maru batik yang beredar ada di Indonesia ini, atau di kalangan teman-teman, atau di gadget teman-teman, atau di sosmed teman-teman. Nah, kita beranggapan bahwa maru batik ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa ya, karena maru batik ini secara estetik penglihatan di mata tuh enak banget bosku. Nah, kita akan mengulik ini dari awal guys. Nah, kita mulai dari sesi yang pertama. Ini pasti banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan atau teman-teman. Maru batik itu adalah ikan yang bisa diprogres atau genetik? Nah, kita bakal bahas itu. Jadi begini, menurut Bang Eka pribadi selama ini mungkin ya,
Ini karena tidak adanya maru batik di rumahnya Bang Eka yang bisa Bang Eka progres, guys. Jadi kesimpulannya Bang Eka kalau genetik dan progres itu adalah genetika. Karena apa? Si Tobel sendiri pernah ngomong ke Bang Eka bahwa ikan itu dari awal sudah harus terlihat genetik batiknya, guys. Bukan ikan yang kita asal ambil terus habis itu nanti bisa muncul batiknya kayak begitu, guys. Karena Bang Eka juga sempat kemarin punya pulkra yang batik, si Barong, pulkranya Bang Eka yang tangannya ini ngebatik, bukan dorsalnya tapi tangannya doang. Dan itu banyak sebenarnya ada di beberapa teman-teman yang punya pulkra biasanya. Dia tuh corak-corak gitu, guys. Terus habis itu ada kemarin Bang Eka unboxing punyaan Mas Oscar Vlog. Itu limbata batik. Tapi setelah Bang Eka baca komen-komen, nah buat teman-teman ayo komen kalau memang ada keresahan ada apapun, pasti Bang Eka baca kok komen-komennya, guys. Nah ini kemarin Bang Eka baca juga ada yang bilang, oh maru Bangka itu batiknya banyak Bang. Terus habis itu bilang, wah itu karena masih kecil Bang, pasti nanti kalau besar menghilang. Nah disitulah adalah challenge atau tantangan. Kita buktikan nanti apakah ikan yang punya genetik batik kayak limbata ini bisa bertahan seperti maru yang sampai sudah terbukti di Mas Fajar sampai besar itu batiknya malah shining in the glowing in the darking, guys. Nah di situ kita bakal ngomongin progres sekarang ya. Jadi gini, progres itu yang dimaksud progres adalah ikan yang mempunyai genetik di awal dan akhirnya diprogres. Nah ada yang bilang kemarin sempat, bahkan kemarin tuh Ko Vincent kesini ya guys ya, dia bilang dia progres bunga tapi batiknya muncul juga. Nah berarti itu ada kesinambungan antara bunga dan batiknya, guys. Terus Bang Eka tanya, Ko Vincent, apakah itu sudah ada bakatnya sebelumnya atau boleh nggak saya lihat foto before sebelum dia treatment bunga? Dan ternyata Ko Vincent mengiyakan bahwa ikan itu memang ada genetik batiknya, guys. Jadi nggak bisa kalau diprogres dari nol, itu nothing bagi Bang Eka ya. Dan ini fix genetik yang dilanjutkan progres dengan benar dan tepat ya. Biasanya dengan seiringnya waktu dia memprogres bunga, maka batiknya akan shining, guys, atau terlihat mengkilat dan lebih putih ya gitu bosku. Nah di sini kalian wajib ketahui apa saja yang bisa membuat batik itu muncul. Yang pertama yang Bang Eka bisa kesimpulkan dari beberapa teman-teman itu adalah protein, guys. Nah dari protein, terus habis itu dari kalsium dari hewan-hewani, kayak contohnya katak mungkin. Terus habis itu settingan tank juga bisa. Bang Randy Rudal kemarin sempat bilang ada di background, habis itu ada di settingan pasir kayak gitu. Untuk backgroundnya ini yang masih kontroversi. Kalau di sisi A dia bilang gelap, backgroundnya hitam, guys. Tapi di sisi B ada yang bilang putih dan terang. Jadi Bang Eka belum bisa memastikan. Tapi kalau pakan-pakan yang tadi Bang Eka sebut kayak high protein, terus habis itu kalsium, terus habis itu menggunakan racikan-racikan rahasia dari teman-teman Progress Channel, wah pasti terbaik. Contohnya kalau kalian mau simple, mau mudah, kalian tinggal pakai pelet boosternya dari Mas Umam. Tapi itu Bang Eka lupa ya, yang floating kayaknya, guys. Yang floating kayaknya itu kalian kasih, itu bisa menumbuhkan, membantu memprogres atau mempertegas warna batik dari dorsal maupun anal ikan, guys. Karena kalau batik itu ya, Bang Eka asumsinya batik itu harus dorsal, ekor, dan ini, guys, anal. Tapi dari dorsal ke ekor aja udah kelihatan kalau dia memang punya genetika batik. Nah di sini ya bosku ya, Bang Eka tuh masih tidak percaya bahwa batik itu bisa dimulai dari nol. Jadi harus ada genetikanya. Nah apakah genetika yang tidak diprogres dia akan hilang? Tidak hilang bosku. Jadi Bang Eka di sini berstatement bahwa ikan batik tidak akan hilang batiknya, mau dibawa kemanapun deh tidak akan hilang. Dia yang ada hanya memudar ya, itu loh. Jadi memudarnya seperti apa? Nah jadi putih-putihnya itu akan terlihat bening atau lebih cenderung gelap. Putihnya itu tidak shining. Cuman gitu aja, guys. Kalau dibilang menghilang, tidak akan menghilang. Nah di sini kalian harus tahu. Jadi kalau kalian membeli ikan-ikan yang batik, nah ini wajib kalian ketahui, base-nya harus putih, guys. Nah di situ adalah ilmu yang paling penting kalian nyortir batik. Nah di sini Bang Eka bakal coba mungkin di next video, di next konten Bang Eka bakal coba membeli genetik batik ya,
Sementara ini yang masih Bang Eka tahu dari Mas Umam sih ya, dari bebek gabus. Nanti kita coba tes ya. Kita beli dari Mas Umam dan kita biarkan, kita beli nggak satu ya. Yang satu kita biarkan dengan pakan yang asal, satu kita pakai pakan yang sudah memang terpercaya bisa membantu mempertegas batik. Dan satunya lagi nih kita campur, kita kasih gelap apa segala macam, tapi kita kasih booster juga atau pakan-pakan dari Mas Umam itu. Nah itu nanti kita kasih juga. Apakah batiknya akan hilang? Nah nanti kita akan coba di situ guys. Jadi kita harus bisa membuat apa ya, buat eksperimen guys. Jadi kalau kita berani berstatement, kita harus mempunyai eksperimen guys. Tapi ini statementnya Bang Eka yang sebelum-sebelumnya berdasarkan pengalaman Bang Eka selama kurang lebih 4 tahun main cana guys. Bukan waktu yang lama tapi cukup ya untuk mengenal ikan maru khususnya. Karena Bang Eka juga dari dulu mainnya lebih suka ke maru. Nah coba kalian di kolom komentar penuhin kalian tuh lebih suka ikan apa. Nah disitu guys ya. Terus Bang Eka bakal coba treatment itu dan Bang Eka bakal ngetes sampai mana ikan ini bertahan batiknya. Nah, jadi Bang Eka itu tidak percaya dengan progres batik guys, yang dimulai dari nol. Tapi Bang Eka lebih percaya dengan ikan punya genetik dan diprogres menjadi batik itu ada guys. Ikan yang genetik, ada genetik batiknya, terus dia progres pasti. Karena apa? Tangan Tuhan tuh jauh lebih bisa dipercaya guys, gitu loh. Jadi maksudnya Tuhan memberikan, oh ini kan genetik batik kayak gitu guys. Terus habis itu dilanjutkan dirawat dengan baik dan benar sesuai dengan apa ya, kebutuhan si ikan untuk mempertegas batik. Nah disitu akan terlihat batiknya guys. Nah jadi kita udah ngejawab beberapa keresahan teman-teman tentang cana maru batik. Nah kalau kalian mau tahu maru batik yang seperti apa, nanti kita bakal belikan di Mas Umam deh ya, mungkin di next video. Kalian di kolom komentar komen setuju atau enggak kalau kita beli ikan batik ya, ikan batik nanti ya, beserta pakan-pakan yang bisa mempertegas batik. Oke, jadi kesimpulannya tetap genetika guys ya. Jadi kalian jangan sesekali beli ikan yang tidak ada genetiknya batik kalau mau ikan batik. Oke, jadi sekian dulu video hari ini dan thank you buat kalian selalu mantengin. Jangan lupa like, subscribe serta komen. Sesi ini cukup melelahkan sebenarnya, tapi ini asik juga ya, kita ngegosip ngegibah tentang percanaan. Bye bye bosku, adios.